bersilaturahmi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan duduk siap. Dipimpin oleh satu orang ketua kelas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lihat sekeliling dulu, ada sampah atau tidak untuk kenyamanan belajar kalian. Ya, jika masih ada sampahnya, dilihat-lihat dulu ya. Rapihannya juga. Bajunya sudah rapi. Ya, sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar kita, sekarang meningkatkan motivasi belajar dan juga rasa nasionalisme ya, rasa nasionalisme kalian terhadap negara Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ya, silakan. Bunga, dipimpin di sini Bunga. Untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Hafal semuanya ya? Ya, dipimpinnya. Enggak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Nah, itu lagu nasionalisme kalian ya untuk negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila. Apa maknanya? Makna dari lagu tersebut yaitu meningkatkan siap sedia untuk membela negara Indonesia. Seperti kalian sebagai pelajar harus bersedia mengangkat pena ya, bukan mengangkat senjata tapi mengangkat pena dalam hal apa? Pembelajaran untuk meningkatkan pendidikan. Oke? Siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Siap, jangan begitu. Siap? Ya, bagus. Nah, kemarin kita sudah belajar materi tentang apa ya, Gila? Teman-teman yang lain, yang keras, tentang apa materi yang sudah kita bahas kemarin? Anekdot. Betul, pembelajaran pertama kita sudah belajar tentang teks anekdot. Apa yang dipelajari, Yusuf? Buka ininya, buka maskernya. Kan sudah sehat ya semuanya ya? Sudah sehat? Tante sehat? Sehat. Apa pertama? Ya, pengertian teks anekdot. Apa lagi? Ciri-ciri teks anekdot. Kemudian tujuan dari anekdot. Satu lagi? Ya, itu adalah fungsi dari teks anekdot. Nah, yang akan dipelajari hari ini berkaitan dengan teks anekdot ya. Tapi kompetensi dasarnya yang berbeda ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dilanjutkan? Bisa. Sini ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Ini ya. Yang akan kita pelajari hari ini tentang ya, kompetensi dasarnya menganalisis struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot ya. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk hari ini ya. Namun sebelumnya tadi Ibu mau bertanya dulu, kan kalian sudah belajar tentang teks anekdot ya, ciri-ciri anekdot. Nah, apa sih isi dari anekdot itu? Ada yang tahu isi dari anekdot itu? Ya, silakan. Isi dari teks anekdot adalah untuk mengkritik
Ya. Memberi sindiran pada seseorang. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Ada kalimat sindiran yang kritikan yang berupa sindiran kepada pihak tertentu. Tapi tidak boleh menyinggung ya. Nah, sesuai dengan ciri-cirinya, masih ingat? Ya, ciri-cirinya. Rafli, tadi sudah mengangkat tangan sok. Ciri-cirinya Rafli apa saja? Ya, membuat tertawa orang lain. Tapi tidak boleh apa? Tidak boleh menyinggung ya, walaupun berupa kritikan, tapi tidak boleh menyinggung. Siapa lagi yang bisa? Ciri dari anekdot? Ya, ya memiliki sifat menyindir. Satu lagi, ya, memiliki tujuan tertentu. Memiliki tujuan tertentu. Itu ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis teks anekdot. Berdasarkan apa? Struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya. Jadi ada dua yang akan kita pelajari hari ini. Itu ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks anekdot. Ya. Coba siapa yang masih hafal? Pernah sekilas itu ya, sudah Ibu ajarkan ya. Struktur teks anekdot. Acungkan tangan. Ya. Struktur teks anekdot ada abstraksi. 1. Abstraksi. 2. Orientasi. 3. Koda ya? Koda? Oh, bukan apa? Oh, krisis. Betul. Bukan koda? Nah, sudah 3 ya? Ada 3 ya? Berapa harusnya? 5. Oh, ada 5. Coba berarti tadi Ibu sudah menyebutkan berapa? 3. Ada abstraksi, orientasi, krisis. Berarti ada 2 lagi yang belum ya? Coba siapa yang bisa? Ya. Reaksi. 1 lagi? Koda. Nah, jadi ada berapa? Ada 5. Ada 5 struktur teks anekdot. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ini susunannya ya, harus numerasinya harus itu ya, harus tersusun. Tadi tidak boleh koda dulu ya, tapi harus tersusun sesuai dengan sistematika strukturnya. Oke? Bisa dipahami? Nah, yang kedua, mengidentifikasi apa? Kaidah kebahasaannya. Berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Siapa yang bisa? Kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama apa? Penggunaan apa? Kalimat. Betul, kalimat menyatakan masa lampau atau masa lalu. Betul, Ayu. Yang ketiga, ketiga langsung atau berkala? Kedua. Betul, kalian menyimak berarti ya. Nah, yang kedua apa? Kalimat retoris. Betul. Yang ketiga, menggunakan konjungsi menyatakan waktu dan sebab akibat. Keempat, Jian. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Betul. Yang kelima, Farel. Tadi ngacungkan tangan Kiki anu so. Nya tetong Kikinya tuh Reza. Betul, menggunakan kalimat sindiran, kalimat perintah ya, dan satu lagi kalimat seru ya. Itu kaidah kebahasaan teks anekdot. Lanjutkan di sini. Nah, itu kan indikatornya ya. Berarti tujuan pembelajaran kita nih melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran burst learning menggunakan media audiovisual dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan ya, sesuai dengan tadi Kiki harapkan dapat satu tadi mengidentifikasi strukturnya, yang keduanya mengidentifikasi kaidah kebahasaannya. Nah, karena tujuan pembelajaran itu harus ada 2, berarti kalian harus menyelesaikan dalam 2 kompetensi itu ya. Bisa dipahami sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tadi ada menggunakan model problem based learning. Nah, bahasa Inggrisnya ibunya. Nah, problem based learning. Nah, kita kan pelajaran kedua
kita sudah belajar juga bahasa Inggrisnya kalian ya. Tadi jam pertama bahasa Inggris, problem itu apa? Masalah. Best learning pembelajaran ya, berarti pembelajaran berbasis masalah. Nanti Ibu akan menyajikan sebuah permasalahan pada kalian, bukan permasalahan hidupnya, permasalahan tentang teks anekdot ya, yang seringkali kita suka ada di lingkungan kita ya, ternyata ya. Ada manfaatnya untuk anekdot? Kita mempelajari anekdot? Ada ya, tadi menjadi seseorang yang bisa bertutur kata atau lisan yang bagus, yang baik, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dan nantinya jika menjadi seseorang yang publikasi di publik itu ya. Pernah menonton kan kalian stand up comedy? Nah, jadi orangnya siapa namanya? Bukan orangnya namanya Sule, apa? Komedian ya. Komedian bisa menjadi apa? Dapat apa? Iya, dapat uang dari hasil bertutur yang baik ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, nih Ibu ada contohnya. Kalian sudah duduk sesuai dengan perkelompoknya ya. Ini Ibu membagikan kelompok heterogen sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Tidak pintar humpul, kurang humpul ya. Tapi semuanya bercampur ya, heterogen. Oke? Nah, karena sudah siap, di sini ada juga langkah-langkahnya nih. Tentu harus membaca teks dulu, memahami teks, menganalisis sampai ke bagian menemukan amanat ya. Nah, ini ada contohnya. Kalian amati contoh teks anekdot ini ya. Kemudian kita analisis bersama-sama. Jika yang kurang dipahami boleh kita tanya jawab, oke? Karena metodenya kita diskusi ya. Diskusi itu adalah bertanya jawab. Nih, berupa tayangan slide-nya video ya. Amati ya. Contoh dari teks anekdot yang sudah kalian amati. Sudah kalian amati? Sudah. Ada di buku teks juga ya yang sudah kalian baca literasi di rumah ya, sesuai dengan literasi kalian, yaitu dan tentang teks anekdot. Ada juga di buku paketnya, lihat halaman berapa? 93. Lihat. Ya, tadi yang sudah kalian amati tentang judulnya apa teks anekdot itu? Aksi maling tertangkap CCTV. Nah, di situ penyajiannya dalam bentuk apa? Tabel. Bentuk apa? Ada, ya betul. Lihat, betul. Percakapan atau dialog. Ada tokohnya? Pelapor dan polisi. Sedang berdialog ya. Nah, apa yang mereka dialogkan? Kita analisis strukturnya ya. Yang tadi dari berapa? 5 struktur tadi. Mana yang termasuk bagian langsung ke reaksi? Pertama apa dulu? Aksi. Kedua? Nah, ya ketiga baru selisih. Yang keempat reaksi ya. Terakhir yang udah. Silakan amati sesuai dengan teks dan juga tadi slide dari videonya ya, berkaitan ya. Ada juga video tentang stand up comedy ya. Banyak kalian sering ya menonton stand up comedy juga kan? Nah, berhubung waktu Dede bisa ya. Lihat di situ
lagi. Satu orang, acungkan tangannya. Nah, ya, bagian-bagiannya sesuai dengan bagiannya. Nah, ya tadi berapa ya hasilnya ya? Tadi kan bunga sudah ya, yang tadi asumsinya ya. Kenapa simpan di situ ya? Saya tadi kan. Jadi ibu mau cek kehadiran kalian ya, agendanya di sana, agenda kelasnya ya. Harusnya sudah disimpan di depan ya, agenda kelasnya. Nah, sudah kan? Kalian sudah duduk berkelompok yang tadi, yang sakit ini, Cahya, Siti, dan Yoga ya. Tidak masuk, sakit, dan juga izin. Sudah ada suratnya ya? Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau kan ini pertemuan yang kedua ya, karena kalian pelajaran bahasa Inggris, jadi sudah ada agendanya di depan. Sudah, sok. Sekarang kalian kerjakan dulu mana yang termasuk bagian contoh dari aksi maling itu, strukturnya. Coba, tunjuk tangannya dulu. Siapa yang bisa menjawab? Bagian strukturnya dulu sekarang. Ada tidak di sana? Ada. Coba tangannya siapa? Ya, boleh. Siapa namanya, Nek? Devita, boleh. Silakan Devita. Bagian struktur teks anekdotnya. Bagian mana yang disebut abstraksi? Seorang warga melapor kemalingan. Ya, betul kah? Betul. Bagian seorang warga melapor kemalingan. Ya, Devita. Bagus, Devita. Silakan. Yang kedua, struktur yang kedua. Ya, boleh. Kelompok 2 ya ini. Silakan. 3 Ibu. Kelompok 3. Siapa namanya? Bunga. Bagian apa Bunga? Orientasi. Ya, mana yang bagian orientasi? Pelapor saya kemalingan. Terus polisinya menjawab kemalingan apa? Terus pelapornya menjawab mobil apa? Tapi saya berusaha Pak. Ya, ada itu ya. Bagian itu betul? Betul. Oke, lanjutkan. Siapa lagi yang bagian ketiga? Struktur yang ketiga? Struktur krisis. Ya, krisis. Mana yang bagian krisis? Pak polisi, kemalingan kok beruntung? Ya. Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Ya, betul. Itu betul kah? Itu yang krisis? Betul ya. Ya. Polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. Betul. Nah, itu ya pertanyaan dari si polisi. Keheranan ya. Ya, terus yang keempat, reaksi. Boleh, Ayu. Itu Jian ya namanya tadi? Ya, oke. Bagian reaksi terletak pada saat pelapor berkata belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan lalu dijawab oleh polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, itu ilegal, Anda saya tangkap. Ya, bagus ya. Intonasinya harus berbeda ya dengan pengucapan yang biasa. Satu lagi apa bagian apa? Kode. Kode bagian amanan apa? Saat pelapor hanya bisa pasrah atau berdaya. Betul. Saat pelapor hanya bisa pasrah. Ternyata kalian sudah bisa ya menemukan struktur teks anekdot. Lihat foto semuanya. Nah, tinggal nanti unsur kebahasaannya ya. Unsur kebahasaan dari teks anekdot yang tadi. Berkaitan dengan itu, Ibu bimbing dulu ke LKPD-nya kan sudah ya kalian ya. Sesuai dengan kelompoknya. Nih, ada LKPD. Ada yang ingin tanyakan dulu? Ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan struktur? Nggak ada, Bu. Sekarang ke bahasaannya, kaidah kebahasaannya, ya. Kaidah kebahasaan teks anekdot masih tetap sama. Aksi maling tertangkap CCTV. Coba, siapa yang bisa? Tadi ada kalimat apa yang pertama? Kalimat yang menyatakan masa lalu. Betul, kalimat yang menyatakan masa lalu. Ya, si Inul, masa lalu. Yang mana yang menyatakan masa lalu? Contoh kalimatnya Ya. saat warga melapor. Nah, ketika seorang warga melapor kemalingan, itu menceritakan masa yang lapau ya. Jadi itu waktunya belum tersirat ya di sana ya, belum tersurat. Nah, belum tersurat. Kan waktunya di sana bisa pagi, siang atau malam. Berarti tinggal dilengkapi kalimatnya. Seorang warga melapor kemalingan pada waktu malam hari. Nah, itu kan sudah ada latar waktu, tempat ya. Tempatnya yaitu di mana? Kalimat itu. Di perumahan ya, pasti di perumahan. Kemudian warga berarti tokoh
Oke? Yang kedua apa? Kalimat retoris itu apa? Baru dengar ya? Kalimat retoris itu apa? Adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Oh, kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Nah, seperti apa kalimat yang tidak memerlukan jawaban itu? Kemalingan kok. Kok nggak adaan? Kemalingan kok beruntung. Kemalingan kok beruntung. Nah, itu kan? Oh, tidak perlu jawaban. Mengapa? Nah, kalau yang namanya kemalingan pasti tidak beruntung. Tapi ini malah beruntung ya. Mengapa? Pasti ada jawaban ya dari pertanyaan itu. Yang selanjutnya apa? Yang menyatakan hubungan waktu. Ya, konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi apa ya? Kata sambung. Betul, ayo. Mana yang menyatakan kata sambung? Gak ada, Bu. Oh, tidak ditemukan di sana ya, walaupun penggunaan yang dengan itu konjungsi ya, tapi atributif, bisa digunakan bisa tidak ya. Lalu yang selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Oh, kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu berarti ya ada predikatnya. Yang mana? Siapa yang bisa jawab? Yang mana? Saya beruntung. Oh, yang mana? Reza, coba jawab Reza. Yang mana? Ya. Siapa? Kemalingan kok beruntung. Yusuf? Jangan ditutup nanti kagak kedengeran. Kamu bisik-bisik kagak kedengeran sama ibu. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Ada kata merekam, ada? Nah, kata melihat. Nah, itu adalah kata kerja aksi. Jadi yang dilakukan oleh tokoh ya, oleh subjeknya, merekam dan melihat. Kalimat perintah adakah di sana? Tidak ada. Tidak ada. Kalimat seru? Tidak ada. Ya, disitunya yang itu ilegal. Anda saya tangkap ya, intonasinya yang berbeda. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah ada pertanyaan, contoh dari teks anekdot yang sudah ditayangkan? Ada yang ditayangkan? Sudah paham semuanya? Sudah paham. Sudah pada pintar ya anak-anak ibu? Bagus. Nih, ibu memiliki LKPD. LKPD itu apa? Lembar Kerja Peserta Didik ya. Nih, kalian per kelompoknya silakan dianalisis. Ada soalnya yang berbeda dengan teks yang tadi, tetapi caranya, langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi ya. Oke. Silakan. Nih kelompoknya. Yuk, silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada pertemuan yang pertama ya. Teksnya tentang apa? KUHP dalam. Ya, KUHP dalam anekdot. Ya, ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Struktur 5 menit untuk unsur kebahasaannya. Silakan bergabung dengan temannya. Ya, langsung saja ditulis di LKPD-nya itu. Ya. Bukan tangsa. Lembaga Kepemimpinan Dasar. Ya, yang di LKPD ini. Ibu-ibu, kalau nggak cukup gimana? Kalau nggak cukup gimana? Kalau nggak cukup gimana? Nggak cukup ya, bawahnya aja, tidak apa-apa. Ya. Nah, bagian bawahnya aja. Ya, silakan. Di bagian bawahnya. Ayo. Siapa yang belum paham? Ini teksnya ya. Kalian cermati teksnya, kemudian kerjakan yang ada. Bentar. Itu sudah ya? Oh, di sini, Bu. Ada yang kurang pahamnya boleh ditanyakan pada ibu ya. Yang kurang dipahaminya boleh ditanyakan. Tulis lagi. Langsung ditulis di situ, Bu, itunya. Ya, tuliskan di situ. Yo, 5 menit cepat. Ada yang kurang paham?
Lembaga kelembagaan. Lembaga kelembagaan. Di Eko Lembaga Di sini penyajiannya bentuknya sama tidak dengan yang tadi? Sama tidak? Tidak berbeda. Kalau tadi bentuknya ada percakapan, dialog. Kalau ini bentuknya narasi. Betul Yusuf, bentuknya narasi ya. Ini ada bentuk narasinya KUHP dalam teks anekdot ya. Nih. Sudah? Ya. Sesuaikan dengan strukturnya tadi ya. Tidak boleh diacak. Bu, saya mau koda dulu. Bu, saya mau apa? Reaksi dulu. Tapi harus berturutkan sesuai dengan numerasinya ya. Iya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Seperti itu. Tidak 7, 8, 5, 4 ya gitu kan? Oke, sudah? Nah, 5 menit kalian akan ibu lihat yang pantau mana yang tidak mengerjakan. Sudah kalian temukan sesuai dengan DLKPD-nya? Sudah ditemukan? Ya, mana yang kurang pahamnya boleh ditanyakan. Ayu sudah ditemukan? Nah, bagian tema apa? Abstraksi, orientasi dan reaksi. Abstraksi, orientasi dan reaksi. Baru 3? Ya, lanjutkan lagi yang belumnya. Lanjutkan lagi yang belumnya. Kelompok Ayu baru 3 ditemukannya. Abstraksi, orientasi dan reaksi. Kelompok yang lain sudah? Kelompok dia, Rajik? Sudah Ibu. Ya. Nah, kelompok 3? Ya, bagian abstraksi. Ya, betul. Apa yang tidak pahamnya? Yang reaksi. Ya, reaksinya dari tanggapan ya. Tanggapan dari tokoh yang krisis ya. Abstraksi. Orientasi. Nah, tadi dia halo balik. Krisis. Irwan ada yang tanyakan? Ada? Ada yang kurang paham boleh ditanyakan pada ibu, boleh ditanyakan jika ada yang kurang paham. Sudah? Nah, bagian dari strukturnya ya dan juga analisis kebahasaannya. ini lagi. Ya, jika ada yang ditanyakan boleh. Melainkan Melemparkannya kepada Ahmad itu. Boleh tanyakan pada ibu jika ada yang kurang dipahami ini ya. Tadi sudah kita bahas juga sesuai dengan nih. Sudah dijawab tadi ya oleh bagian-bagian berikutnya. Bagus. ibu Mau Ada yang tidak paham apa? Silakan boleh ditanyakan pada ibu. ininya jadi kredit. Yang keras. Nah, yang keras nggak kedengeran dong sayang. coba berhenti dulu nggak? Jadi yang ini teh kan dijawab Ya. di sini. Ya, contoh kalimatnya mana yang menyatakan peristiwa masa lalu? Kalimatnya saja. Ya, seperti contoh yang tadi. Tuh. Hanya satu kalimat saja. Kalau tidak ditemukan berarti tinggal strip saja gitu. Seperti yang tadi kan? Contoh yang tadi tidak ditemukan konjungsinya ya, berarti strip. Kalau itu pun sama. Jika tidak ditemukan kalimat tersebut, ya strip. Kalau ada berarti tinggal tuliskan. Ya. Oke. Sambil menunggu temannya, ada yang tanyakan? Gilang? Gak ada? Oh, sudah menghafal? Sudah bisa? Oh, hebat Gilang. Hebat Gilang. Nah, stop. Kalau sudah? Semuanya sudah? Ya.
Sudah Bu, alhamdulillah. Nah, unsur kebahasaannya sudah bisa dipahami? Kaidah kebahasaannya tadi? Sudah bisa dari orientasi dan sama. Ya, itu strukturnya. Ini yang kaidah kebahasaannya sudah dipahami juga? Ya, insya Allah. Nanti kita refleksi ya. Nah, kalau sudah, sekarang kalian perwakilan satu kelompok untuk menyampaikan hasil temuannya, ya. Nah, kelompok satu, ayo ke depan, kelompok satu. Alfi, oh silakan. Pak Irus ke depan. Ayo Pak. Yo, Pak Irus. Ayo Pak Irus ke depan. Ya, silakan Pak Irus. Sampaikan pada temannya. Nanti temuan ini ya, temuan kelompok Pak Irus. Ya. Struktur analisis dan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot Yang berjudul KUHP dalam anekdot. Struktur anekdot, struktur abstraksi. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Orientasi, suasana kelas biasa-biasa saja. Krisis, saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada Pak dosen, apa kepanjangan KUHP Pak? Struktur reaksi, mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggelengkan kepala seraya menambahkan pertanyaan. Ya, bagus. Kelompok Pak Irus baru 4. Boleh, tidak apa-apa. Bagus, beri tepuk tangan. Untuk kelompok Pak Irus baru menemukan 4. Nanti dilengkapi ya, tinggal kita analisis lagi. Silakan kelompok 2 lanjutkan. Yang bagian apa struktur yang belumnya? Ya. Ya. Silakan. Di sini saya mau menyampaikan struktur yang belum dijelaskan oleh Pak Irus di bagian koda. Terletak pada gelap tawa mereda, kelas kembali berlangsung normal. Ya, bagus. Ada yang berbeda dengan temannya? Ada yang berbeda? Ada yang berbedakah dengan temannya? Ya, bagaimana? Coba ungkapkan, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kan berbeda udah tidak apa-apa. Ya, berbeda apa? Tetap satu tujuan. Woi, berbeda tetap satu tujuan. Nah, iya, tujuan kita kan untuk menganalisis ya. Tadi kodanya katanya berbeda ya. Kode itu apa? Ya, pesannya apa? Tadi yang dari kelompok Ayu. Ya, itu secara makna tersiratnya ada gelap tawa mereda kelas kembali berlangsung normal. Itu secara tersuratnya ya. Kalau secara tersiratnya tentu ada apa? Kelas yang bagaimana? Yang riuh ramai karena apa tadi reaksi dari dosennya? Ya, melemparkan pertanyaan pada mahasiswa dan mahasiswanya mempresetkan jawaban keras suaranya ya. Mempresetkan jawabannya. Tadi judulnya KUHP dalam anekdot. Jadi apa? Kasih uang habis perkara. Apakah di dunia nyata ada seperti itu? Ada. Banyak. Seperti itu. Kasih uang habis perkara. Jadi untuk apa-apa pakai uang. Senang dengan menjentikan jari. Klik gitu ya. Nah, itu struktur teks anekdot. Sudah bisa dipahami ya. Sekarang berarti unsur kebahasaannya. Cuk, kelompok yang belum tampil, kelompok 3 silakan. Unsur kebahasaannya. Jamin. Ya, boleh, silakan. Yo, ayo, cepat. Ya. Ayo Ija. Ayo cantik sayang. Oh, ada bodyguardnya, boleh. Ada bodyguardnya. Ya, unsur kebahasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan membacakan hasil kebahasaan dari teks yang kami analisis. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimatnya adalah seorang fakultas hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Kalimat retorisnya, sopan. Kalimat retorisnya ada ditemukan? Kesulitan menemukan kalimat retorisnya? Oh, ada kesulitan. Yang manakah tadi sebelum dipresentasikan? Yang kalimat retoris itu. Ya, kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Nah, yang manakah? Ketika dosen menanyakan kepada Ahmad, malah Ahmad menjawabnya dengan jawaban apa? Kasih uang habis berkala. Itu ya, yang sudah merupakan jawaban. Oke? Baik, terima kasih kelompok bunga. Satu kelompok lagi, silakan. Dia. Boleh. Ayo Rizky. Ayo. Yo, siapa? Kelompok. Iya. Ayo cepat. Ayo cepat durasi. Iya. Ya. Silakan. Ayo saya. Ya, kebahasannya ya. Ya, kaidah kebahasannya. Kan tadi sudah ini ya. Kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya. Jangan bolak-balik aja, sesuaikan. Sudah belum? Oh, jangan malu-malu kelompok kalian. Buka. Ayo. Tertinggal tadi. Katakannya tertinggal. Sebelum tampil ya, harus dipersiapkan. Sebelum tampil harus dipersiapkan ya. Mau tampil tapi kalian lupa bawa teksnya ya. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menganalisis kaidah kebahasaannya, yaitu dalam teks KUHP. Dalam teks KUHP, dalam anekdot penggunaan kata bahasa lelucon dalam perkataan antara Ahmad dengan Pak dosen, sehingga semua teman Ahmad tercekang karena kelucuan yang dibuatnya. Ya, itu berarti masuk ke kaidah kebahasaan apa? Kaidah kebahasaannya ya. Kata kerja aksi ya. Tenang ya. Menjawab pertanyaan dari dosen. Ya, bagus sekali. Dia terima kasih Randy dan dia. Tepuk tangan untuk temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, bagus. Kalau sudah ya Bapak duduk siap. Nah, kalau sudah berarti semuanya bisa dipahami. Nah, sekarang kita refleksikan lagi. Ya, refleksi pembelajarannya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulannya. Ya, ciri-cirinya. Betul. Kaidah kebahasaannya. Strukturnya. Betul. Yang sudah kita pelajari yaitu cara menganalisis teks anekdot berdasarkan apa? Struktur teks anekdot. Ada bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan program. Abstraksi, apa itu abstraksi? Abstraksi bagian pengenalan tokoh. Terus orientasi bagian awal dari cerita. Bagian awal dari cerita. Betul, Alfi. Yang ketiga Alfi. Krisis. Bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah. Betul, bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah. Yang keempat
penyelesaian dari masalah. Betul. Satu lagi koda. Suatu kesimpulan dari Pesan. Ya, bagian penutup atau kesimpulan dari teks anekdot atau pesannya. Betul ya. Dan tadi kaidah kebahasannya harus menyatakan kalimat peristiwa masa lampau atau lalu, kedua kalimat retoris, ketiga penggunaan konjungsi, kemudian penggunaan kata aksi, kata kerja aksi, dan yang terakhirnya kalimat perintah dan seru ya. Oke, bisa dipahami keseluruhan? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran? Tidak ada. Nah, tadi prioritas awalnya sudah ya, walaupun secara lisan ya. Kemudian sekarang Ibu bagikan post testnya ya. Punya aplikasi kan kalian ya di handphonenya? Kita sudah era digital ya. Kalian itu adalah generasi Z, generasi Zero ya. Harus punya digital. Nah, post testnya akan Ibu bagikan sesuai dengan kelas kita ya. Ya, kelas kita post testnya nih berupa soal post test evaluasi. Kalian kerjakan di rumah, kemudian pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya. Jika ada yang kurang paham, boleh kita diskusi kembali. Oke? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada? Bagus. Berarti semuanya sudah paham? Ya. Harus sesuaikan dengan pemahamannya ya. Paham, tapi kalau belum paham ya bertanya ya. Nanti sesat di jalan ya. Kalau tidak bertanya sesat di jalan. Gitu kan, bisa kemana lainnya. Oke, kalau sudah kita tutup pembelajarannya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Biasa Allahu Akbar. Walaupun masih semangat ya belajar dengan Ibu. Belajar dengan Ibu ya. Ya betul, menambah ilmu ya. Kalau kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah dan tutup berdoa. Silakan. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun teks anekdot. Ya, menyusun teks anekdot. Itu pertemuan selanjutnya ya. Oke, jika tidak ada, silakan kalian untuk beristirahat. Sudah waktunya istirahat jam 10 ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Makasih.